Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Faya Akila Solo dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisa sejarah yang terjadi pada reformasi 1998. Berikut adalah 10 pembahasan mengenai analisa kita. Secara bahasa yaitu perubahan lebih baik yang terjadi secara drastis dalam berbagai aspek bidang sosial, politik, ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi 1998 disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor itu ada dimulai dari seperti krisis ekonomi dan politik, meningkatnya hutang negara, serta bentuk demonstrasi masyarakat terhadap sistem kepemimpinan Soeharto yang pada saat itu sistemnya sangat otoriter. Jadi pada saat itu demonstrasi terjadi pada hampir sepanjang bulan Mei, dan pada tanggal 18 Mei 1998 mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR. Kemudian Soeharto pun pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 waktu Indonesia Barat akhirnya beliau menyatakan berhenti menjabat. Tuntutan mahasiswa pada reformasi 1998 diantaranya mengadili Soeharto dan para pengikutnya, amandemen UUD 1945, menerapkan otonomi daerah seluas-luasnya, menghapus dui fungsi ABRI, menghapus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan menegakkan supremasi hukum. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia akan diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Sehingga ketika Soeharto menyerahkan jabatan pada B.J. Habibie sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita menganalisa dan memperhatikan politik ekonomi saat ini, bisa dikatakan lebih stabil dan jauh lebih baik, walaupun untuk ekonomi Indonesia dan hutang negara pada masa 1998 masih menjadi dampak kondisi ekonomi negara saat ini. Sebagai generasi saat ini, menurut saya kita harus lebih peka lagi terhadap kondisi politik ekonominya saat ini dan mendukung perekonomian lokal. Dari beberapa tuntutan reformasi oleh mahasiswa sudah terrealisasi, namun tidak semuanya. Dari 6 agenda tuntutan, hanya agenda otonomi daerah, tuntutan amandemen 1945, dan beberapa sisanya berjalan namun kurang baik atau tidak efisien. Selanjutnya beberapa bahkan ada yang tidak terrealisasikan. Aksi demonstrasi mungkin akan beberapa kali terjadi, namun untuk aksi demonstrasi besar seperti tuntutan mahasiswa pada tahun 1945 hingga terjadinya kerusuhan, kemungkinannya akan sangat kecil jika sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya hal tersebut tergantung pada bagaimana kondisi politik di masa mendatang. Selama sistem pemerintahan Indonesia berjalan dengan baik, serta kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia atas ideologi bangsa terjaga dengan kuat, hal itu akan sangat kecil kemungkinannya.